Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Widiani dari SMK Negeri 1 Karangawen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi berkaitan materi pelajaran pembuatan hiasan busana. Sebelum kita masuk dalam materi tersebut, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi pelajaran pembuatan hiasan busana. Kompetensi dasarnya adalah membuat tusuk dasar hiasan dalam suatu produk. Indikator pencapaian kompetensinya antara lain menyiapkan alat dan bahan membuat tusuk dasar hiasan dalam suatu produk dan membuat macam-macam tusuk dasar hiasan dalam suatu produk. Tujuan pembelajarannya antara lain yang pertama, memilih dan menentukan bahan dan alat untuk membuat macam-macam tusuk dasar hiasan pada busana serta perlengkapannya secara tepat dan bertanggung jawab. Yang kedua, membuat macam-macam tusuk dasar hiasan pada busana serta perlengkapannya secara tepat dan bertanggung jawab. Seperti pertemuan yang lalu, saya akan menyampaikan kembali bahwa pengertian tusuk dasar hiasan adalah jahitan tangan yang indah untuk menyelesaikan motif hias dengan cara apa? Dengan cara menusukkan jarum tangan dengan menggunakan benang sulam. Saya ingatkan kembali, dalam pembuatan tusuk dasar hias nanti akan menggunakan alat dan bahan untuk pendukung dalam praktek nanti. Kemarin sudah saya sampaikan dan saya singgung. Apa saja itu? Ada gunting, ada pendedel, ada bidal, ada jarum sulam, jarum tangan atau jarum pentul, karbon, rubber, dan pembidang. Ini diantaranya alat-alat yang dibutuhkan nanti pada pembuatan tusuk dasar hiasan ataupun sulaman nantinya. Ya. Bahan dalam membuat tusuk dasar hiasan dalam suatu produk, kemarin juga sudah saya ulas atau saya kupas, macam-macam, ada kain bagi dan kain yang tidak dapat dibagi. Itu pun banyak macam-macamnya di sini. Antara lain saya bisa menggunakan belaco, ya. Ada kain drill, kain satin, taffeta, ya. Ada kain tembus terang, terus kain streaming, kain untuk merubah corak, kotak-kotak motifnya ada lagi banyak sebenarnya ya. Yang saya gunakan untuk praktek kali ini nanti adalah untuk bahan streaming, kain yang mudah dibagi ya, dan menggunakan bahan dari sulam juga ya. Kemudian macam-macam tusuk hias nanti yang akan kita praktekkan antara lain tusuk jelujur, rantai, pipih, veston, flanel, tangkai, tikam jejak, ranting, silang, dan tusuk melekatkan benang. Untuk yang pertama, tusuk jelujur. Tusuk jelujur itu merupakan salah satu tusuk dasar dalam menjahit. Biasanya digunakan untuk menyatukan atau menyambung dua permukaan kain menjadi satu supaya tidak bergerak. Penerapan teknik tusuk ini misalnya pada lipatan ujung celana ya. Ini berjarak sama atau jelujur yang sama rata. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya ya, ini langkah satu persatu. Bisa membuat garis terlebih dahulu atau tanda pada kain atau bahan. Kemudian mulai menjahit dari kanan ke kiri. Tusuk jarum pada ujung garis dari bawah titik A, lalu tarik. Ya, kemudian yang ke C, tusuk jarum ke bawah kain pada titik B. Ya, dengan jarak sekitar setengah sentimeter dari titik A, lalu tarik. Ya. Terusnya yang ke D, tusuk jarum dari bawah kain pada titik C dan E, lakukan terus-menerus seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah tusuk rantai. Apa itu tusuk rantai? Tusuk rantai adalah tusuk yang digunakan untuk hiasan. Ya. Ini hasil akhirnya seperti ini. Ini contohnya ya, tusuk rantai. Bagaimana cara membuatnya? Ini cara membuatnya. Buat gambar atau motif pada kain yang akan dijahit. Ya, ini gambar atau motif nih. Awalnya ya. Kemudian mulai menjahit dari kanan ke kiri. Tusuk jarum dari bawah kain pada titik A. Ya, kanan ke kiri. Kemudian tusuk
lalu tarik jarum hingga ujung ke benang. Ya, yang ke C, nih, tusuk jarum ke bawah, kain di samping titik A ke titik B. Kaitkan sisa benang di titik B, ya. Lakukan hal yang sama terus-menerus seperti itu. Kemudian yang ketiga, tusuk pipih. Tusuk pipih ini merupakan salah satu teknik tusuk hias yang sering dipakai pada jahitan hiasan. Ini contohnya. Biasanya pipih ini ada yang berjarak dan ada yang mepet tergantung dari kebutuhan desainnya, ya. Bagaimana cara membuat tusuk pipihnya? Caranya yang pertama, gambar dulu buat motif pada kain yang akan dijahit. Misalnya desainnya bagaimana, misalnya daun atau apa, bebas ya. Kemudian mulailah menjahit dari kanan ke kiri. Ini ya, dari kanan ke kiri. Tusuk jarum dari bawah kain pada titik A. Ya. Nih. Kemudian tarik jarum hingga ujung benang. Tarik nih sampai ujung benang. Kemudian yang C, tusuk jarum ke bawah kain pada titik B. Nah, dari atas nih terus turun lagi B. Kemudian selanjutnya tusuk jarum dari bawah kain nih, dari bawah kain pada titik C ke titik, ya. Kemudian selanjutnya tusuk jarum dari bawah kain pada titik E ke titik. Lakukan hal yang sama terus menerus seperti ini, ya. Yang keempat, tusuk veston, ya. Tusuk veston ini berfungsi untuk apa? Penyelesaian tiras seperti tiras lingkar kerung lengan atau pada pinggiran pakaian bayi, digunakan pada ujung tepi kain. Biasanya pada penyelesaian, ya. Gunakan juga untuk membuat kerajinan kain dari kain flanel. Ini bentuknya juga seperti ini, ya. Ini jaraknya berapa senti? Ini tergantung juga dari desain yang kita buat. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, buat garis dulu, garis atau tanda di atas kain yang akan dibuat. Ini garis. Bisa garis atau enggak. Kalau sudah terbiasa nggak perlu garis, ya. Dia memainkan feelingnya, ya. Kemudian mulai menjahit dari kanan ke kiri, ya, dari kanan ke kiri, ya. Kemudian tusuk jarum dari bawah kain pada titik A, ya. Nih, dari bawah ke titik A. Kemudian yang ke C, tusuk jarum ke bawah kain pada titik B. Selanjutnya tusuk jarum dari bawah kain ke titik A. Ya, yang ini tusuk jarum ke bawah kain pada titik C ke titik D, ya. Kemudian kaitkan atau silangkan, ya, ini kaitkan atau silangkan sisa benang pada jarum di titik C, ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Terus yang kelima, tusuk flanel. Digunakan untuk apa saja tusuk flanel itu? Ini bentuknya akan seperti ini. Mengelim pinggiran busana yang diobras. Kemudian untuk busana yang dibuat dari bahan yang mahal biasanya, ya. Untuk hiasan juga sebagai tusuk dasar dan sulaman bayangan. Sulaman bayangan dengan jarak yang lebih rapat. Ya, biasanya lebih rapat dan dapat juga mengikuti motif dekorasi atau hiasannya. Selanjutnya, bagaimana cara membuat tusuk flanelnya? Yang pertama, buat gambar dulu atau motif pada kain yang akan dijahit. Gambarnya bagaimana? Gambar apa yang akan nanti dibuat tusuk flanel? Kemudian yang ke B ini, mulailah menjahit dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Tusuk jarum dari bawah pada titik A, lalu tarik jarum hingga ujung benang. Kemudian yang C, tusuk jarum ke bawah pada kain dan pada titik B ke titik C. Ya. Yang ke D, tusuk jarum ke bawah kain pada titik D ke titik E. Lakukan hal yang sama dan terus menerus diulang-ulang seperti itu. Selanjutnya yang keenam adalah tusuk tangkai. Tusuk tangkai itu biasanya digunakan untuk apa? Tusuk tangkai atau balut itu digunakan untuk jahitan hiasan, ya. Tampaknya ini, nah, seperti gambar, ya. Bagaimana cara membuatnya? Buat garis
ya, buat garis atau tanda pada kain yang akan dijahit. Mulailah menjahit dari kiri ke kanan, tusuk jarum dari bawah kain pada titik A. Lalu tarik jarum hingga ujung benang. Kemudian yang C, tusuk jarum ke bawah kain pada titik B ke titik A. Ke D, tusuk jarum ke bawah kain pada titik C ke titik B, ya. Kemudian lakukan hal yang sama dengan sesuai garis yang digambar pada kain. Ya, selanjutnya, ketujuh, tusuk tikam jejak. Apa itu tusuk tikam jejak? Jahitan dengan bentuk jika dilihat dari bagian atas tusuknya kelihatan seperti jahitan mesin, dan bila dilihat dari bagian bawah tusukannya seperti jahitan rangkap. Fungsinya sebagai pengganti jahitan mesin. Ini gambarnya akan tampak seperti ini. Tikam jejak seperti tikam mesin. Ya. Bagaimana cara membuatnya? Buat garis atau tanda pada kain atau bahan. Nih, buat garis dulu. Kemudian mulailah menjahit dari kanan ke kiri, tusuk jarum dari bawah, ya. Tusuk jarum dari bagian bawah. Kemudian ke kain pada titik B, sekitar setengah sentimeter dari ujung garis yang telah dibuat, lalu tarik. Kemudian yang C, nih, tusuk jarum ke bawah atau belakang kain pada titik A. Ke D, tusuk jarum ke atas atau depan kain pada titik C. E, tusuk jarum ke bawah atau belakang kain, ya, atau belakang kain pada titik B. F, tusuk jarum ke atas atau ke depan kain pada titik D. Lakukan hal yang sama terus-menerus seperti ini, ya. Selanjutnya yang ke-8 adalah tusuk ranting. Tusuk ranting itu mempunyai efek satu arah yang seolah-olah tumbuh. Tusuk hias ini harus dikerjakan dengan teliti, ya. Perhatikan untuk langkah-langkahnya, untuk titik-titiknya ini, ya, sama ini jatuhnya posisi tengah-tengah, ya, ini juga sama. Jadi harus teliti. Jaraknya pun ini juga sama. Jadi indah dilihat, estetikanya juga bagus. Ya. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya, buat tusuk awal dari belakang, kemudian ambil jarak 5 lubang kain ke kanan, kemudian arahkan jarum ke tengah bagian bawah, ya. Kemudian tarik jarum keluar. Yang terakhir, arahkan jarum dengan melakukan gerakan yang sama baik ke kanan maupun ke kiri. Yang selanjutnya, tusuk silang. Tusuk silang itu apa? Merupakan salah satu teknik dasar jahit yang sering dipakai sebagai jahitan pada hiasan. Ini contoh gambarnya, ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, buat garis, buat gambar atau motif pada kain yang akan dijahit. Kemudian, mulailah menjahit dari kanan ke kiri, tusuk jarum dari bawah kain pada titik A, lalu tarik jarum hingga ujung benang. Yang ke C, tusuk jarum ke bawah kain pada titik B ke titik C. Yang ke D, tusuk jarum ke bawah kain pada titik D ke titik E hingga membentuk pola silang. Yang ke E, lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, yang terakhir, tusuk melekatkan benang. Dapat memakai benang yang lebih tipis, sehelai atau 2 helai dengan warnanya yang sama atau kontras, atau bertentangan dengan benang tebal yang akan kita buat nanti, ya. Terus untuk melekatkan benang tebal, kita bisa mempergunakan tusuk hias yang tidak terlalu mencolok, umpamanya tusuk pipih kecil-kecil atau tusuk hias lainnya yang merupakan bentuk V. Tusuk rantai terbuka yang punya fungsi menghiasi benang tebal. Bagaimana cara melekatkan benang? Yang pertama, seikat benang tipis-tipis dilekatkan pada kain dasar sedemikian rupa hingga tidak kelihatan lagi. Ya, seikat benang tipis ini dilekatkan pada kain dasar sedemikian rupa hingga tidak kelihatan lagi. Nah, ini benang sulamnya, ya. Tampak yang itu benang sulam. Ini benang tipis, bisa gunakan benang sulam yang tipis atau benang jahit, ya. Kemudian gunakan benang tipis untuk membuat pipih kecil rapat-rapat setiap kali sedikit dari kain dasar yang tersangkut. Nah, demikian tadi sekilas dari prosedur pembuatan untuk tusuk dasar hiasan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa saksikan tayangan video pembuatan tusuk dasar hiasan. Sekian materi kali ini yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga
bermanfaat untuk semuanya ilmu yang Ibu berikan. Sekian materi kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Widiani di lain kesempatan. Terima kasih.